Swastiastu, Om Awikenamastu, Namo Sidam. Selamat datang di media pembelajaran agama Hindu kelas 10 dengan materi nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita mengaturkan mantra sebelum belajar. Om Purwojatu Brahmano Tasmajutom Brahmanom Brahmajiestham Devascha sarve amritena sakom. Atharva Weda Kanda ke-11 Adhyaya 5 Mantra yang kelima. Ya Tuhan, kini muridmu hadir di hadapanmu, oh Brahman, yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahayamu yang senantiasa memancar. Oke, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita membahas lebih jauh tentang nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Mari kita perhatikan peta konsep berikut ini. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari dalam materi nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Jadi mulai kita dari pengertian dan pembagiannya, bentuk-bentuknya, ringkasan ceritanya, dan nilai-nilainya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian yatnya, menyebutkan bagian-bagian yatnya, yang kedua. Yang ketiga adalah menjelaskan ringkasan cerita dalam Ramayana, dan yang keempat adalah menguraikan nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita perhatikan. Perhatian, perhatian, lomba tarik busur panah pusaka segera dimulai. Siapa saja boleh ikut. Siapkan diri kalian masing-masing.
mengangkatnya. Iya, Ringkot bisa mengangkatnya dia. Kita saksikan. Ternyata tidak bisa. Hanya bisa mengangkat. Akan kucoba. Tapi berikutnya. Langsung diangkat. Nah, Baginda, ternyata saya telah berhasil mengangkat panah itu, Baginda. Lalu tidak apa lagi, Baginda? Hebat. Pangeran itu selain tampan, dia juga sakti ya. Beruntungnya Dewi Iya. Sinta. Oh, Pangeran Rama, selamat atas keberhasilanmu. Silakan naik. Rakyat Mantili yang aku cintai, dengan ini aku akan memenuhi janjiku bahwa barang siapa yang sanggup menarik busur panah pusaka kerajaan, maka akan aku kawinkan dengan putriku Dewi Sinta. Dan sekarang setelah kita saksikan bersama, maka aku putuskan bahwa Pangeran Ya, anak-anak, dari cuplikan video tadi, kira-kira apa yang bisa kalian jelaskan jika ini dikaitkan dengan yatnya dalam Ramayana, sebagaimana materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Ya, jadi kalau kalian perhatikan ketika Sri Rama ya mengikuti sayembara tadi, dia sebelum mengangkat busur yang itu adalah busur dari Dewa Siwa, dia melakukan pemujaan atau penghormatan kepada dewa yang menguasai busur tadi. Ya, penghormatan yang dilakukan oleh Sri Rama sebelum dia bisa mengangkat dan mematahkan busur itu, tentu itu adalah bagian dari yatnya atau yatnya yang dilakukan oleh Sri Rama kepada Dewa Siwa. Penghormatan dari Sri Rama yang merupakan titisan dari Wisnu kepada Dewa Siwa. Ya, inilah makanya di dalam cerita Ramayana banyak nilai-nilai yatnya yang terkandung di dalam kisah-kisahnya. Oke, kita masuk ke materi. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang nilai-nilai yatnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu yatnya. Ya. Secara etimologi, yatnya berasal dari akar kata Sanskerta yaj, yang artinya ya persembahan, pemujaan, penghormatan atau kurban suci. Akar kata yat sendiri berarti kurban atau berkurban. Ya, dari kata yaj ini maka dapat ditemui terminologi kata yaj dalam bahasa Sanskerta. Ada yajati. Ya. Yajati artinya adalah berkurban. Ini merupakan kata kerja dari yaj. Yajati, yajasi, yajami, yajataha. Nah, ini semuanya adalah kata kerja tergantung dari subjek atau purusanya dan jumlahnya atau wacananya. Oke, kemudian yang kedua adalah yajamana. Jadi pelaksana dari kurban suci itu disebut sebagai yajamana. Kemudian ada yajus yang merupakan formula dari kurban suci tadi. Makanya kita mengenal kitab Yajurveda. Kemudian Brahmin yang melaksanakan yatnya tadi disebut sebagai
jatra, yat jatra. Sementara itu bagian-bagian yatnya sendiri disebut sebagai yat jenyangga, ya, yat jenyangga. Sedangkan bagian yatnya yang sudah diaturkan atau yang diaturkan untuk para dewa itu disebut sebagai yat jenyamsa. Dan tempat untuk melaksanakan yatnya itu disebut sebagai yatnya sala. Yatnya sala. Nah, itu adalah etimologi dan terminologi yatnya dari segi bahasanya. Kemudian dari terminologi itu dapat diartikan yatnya adalah sebagai kurban suci yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ya, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan kepada Yang Widi atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini yang perlu diingat bahwa yatnya adalah kurban suci yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kata kuncinya di sini adalah ikhlas. Oleh karena itu, semua yatnya, baik itu yang besar maupun yang kecil, itu harus dilaksanakan dengan ikhlas. Oke, berbicara yatnya, karena ini juga dalam konteks agama, tentu harus ada sumber dasarnya atau sumber sastranya. Mengapa kita melaksanakan yatnya? Ya, dalam Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 6, Sloka 35 disebutkan, ya. Ini slokanya, ya. Rinani trinaya pakritya manomokse niwesayet anapakartya moksamtu sewamano prajatyada. Ya, Rinani Trinaya Pakritya. Kalau ia yang telah membayar 3 macam hutangnya, ya, Rina, hutang, Trinaya kepada Tuhan, ya, 3 hutang kepada Tuhan, para leluhur atau orang tua, dan para resi, manomokse niwe sayet. Hendaknya ia menunjukkan pikirannya untuk mencapai pembebasan. Ya, manomokse, pikiran, mana. Ya. Anapakrtya moksamtu, dia yang mengejar kelepasan tanpa menyelesaikan hutangnya itu, ya. Jadi dia yang mencapai moksa atau mengejar kelepasan moksamtu tanpa tanpa menyelesaikan 3 hutang yang disebut Trirena tadi, ya, maka sewamano prajatyadaha, dia akan tenggelam ke alam bawah atau ke alam neraka. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa menurut Hindu kita tidak akan bisa mencapai moksa tanpa membayar 3 hutang kepada Tuhan, kepada orang tua atau leluhur, dan kepada para resi. Nah, inilah yang disebut sebagai Trirena tadi, anak-anak. Jadi, Trirena adalah hutang kita kepada Tuhan, kemudian hutang kita kepada orang tua atau leluhur, dan hutang kita kepada para guru. Mengapa kita punya hutang kepada Tuhan? Jelas, karena kita sudah berhutang kehidupan. Ya, air yang kita minum, udara yang kita hirup, nafas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya, dan sebagainya, kenikmatan, anugerah, itu adalah dari Tuhan dan tentu kita harus membayarnya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kita punya hutang kepada orang tua?
Karena kita sudah dilahirkan, kita sudah dibesarkan, kita sudah diberikan pendidikan oleh orang tua, diberikan banyak hal, ya. Kita dicukupi kebutuhan kita hingga mulai dari kecil sampai kita dewasa. Oleh karena itu, tentu mereka yang alpaka kepada guru rupaka atau orang tua atau leluhur melupakan para leluhurnya, mereka sudah pasti akan mengalami kehancuran dan tidak ada tempat swarga loka ataupun moksa bagi orang-orang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah hutang kepada para guru. Jadi kita sudah diberikan ilmu pengetahuan, kitab suci Weda oleh para maharesi yang memberikan tuntunan kehidupan kepada kita. Itu adalah bentuk hutang kita kepada para guru dan para resi. Oleh karena itu, maka terkutuklah mereka yang sudah menghina para guru, yang sudah menghina para resi, dan sudah menghina pengetahuan itu sendiri. Jadi, dengan kita punya hutang kepada Tuhan, kepada leluhur atau orang tua, dan kepada para guru, maka kita punya kewajiban untuk membayarnya melalui yajna. Inilah mengapa umat Hindu selalu diberikan kewajiban untuk melaksanakan yajna. Oke, sekarang bagaimanakah pembagian dan bentuk-bentuk yajna itu, ya? Secara kualitas, yajna itu bisa dibedakan menjadi yajna yang satwika, ya. Kemudian yajna yang rajasika dan yajna yang tamasika. Nah, sebenarnya pembagian ini tidaklah bisa diukur oleh semua orang, karena yang tahu apakah yajna kita itu satwik, ya, rajasik atau tamasik, itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, mengapa demikian? Karena yajna yang satwika, rajasika, tamasika, ya, yang satwik, rajasik ataupun tamasik ini ada kriteria-kriterianya. Yang pertama adalah serada. Jadi yajna kalau satwik itu memang harus dilandasi pada keyakinan. Serada yang baik, serada yang betul-betul mantap. Ya, ini bedanya agama dengan ilmu. Kalau agama itu meyakini, baru dia bisa mendapatkan anugerahnya, atau dia bisa menemukan jalan bagi anugerah yang ia terima dari Tuhan. Ya, kalau ilmu, ya, dia mempelajari, memahami, baru dia meyakini. Nah, mungkin pendekatannya yang beda. Yang kedua adalah lascarya. Jadi ukuran yang kedua adalah ikhlas, lascarya. Yajna yang satwik itu harus lascarya. Jadi harus betul-betul ikhlas. Ya, kalau diibaratkan itu seperti orang yang sedang buang hajat, anak-anak. Tahu buang hajat kan? Nah, buang hajat itu kalau seperti yang buang hajat kalau di kali atau di sungai, ya. Ora enek wong mari ngising, mari ngono terus digoleki, lho ndi telek pundi telek gak ono. Jadi semuanya itu akan diikhlaskan. Ya, mau berapapun keluarnya, brojole piro wae, wis diikhlaske, ya. Itulah syariah namanya. Ya. Jadi yajna yang kita lakukan tadi harus seperti itu, harus ikhlas, ya, ikhlas syariah. Kita tidak boleh menghitung-hitung, ya, berapa yang sudah kita keluarkan dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah sastra. Yajna harus berdasarkan pada sastra. Pengetahuan suci Weda harus ada landasan sastranya. Yajna yang tidak berlandasan sastra itu namanya yen cara Bali ngawak-ngawak itu. Jadi tidak ada landasannya, hanya berdasarkan
mungkin carpe diem ya, itu tidak boleh. Harus didasarkan pada sastra. Kenapa? Karena kita beragama. Ya, itulah tujuan dari adanya sastra, itu adalah untuk mengatur, salah satunya adalah tata cara beryatnya. Kemudian yang keempat adalah daksina. Daksina itu persembahan. Jadi dalam kita melaksanakan yatnya itu ada namanya persembahan, ya. Mungkin pendeta yang kita undang untuk beryatnya itu kita berikan sesari, ya. Ini. Namun ada juga yang kadangkala ironis. Jadi yatnya bisa mencapai miliaran rupiah, tetapi sesari kepada pendeta, kepada pemangku, kepada pinanditanya itu sangat kecil sekali, ya. Nilainya barangkali ya, mungkin ke depan baiknya memang yatnya itu tidak usah terlalu besar, tetapi sesari daksina kepada para pandita, kepada para pinandita, kepada para pemangku, itulah yang harus dibesarkan, karena itu adalah bentuk dari penghormatan kita kepada para guru, ya. Ini namanya daksina. Ya, kemudian yang kelima adalah mantra dan gita. Jadi ketika kita melaksanakan yatnya, ada mantra dan gita yang diucapkan. Ya, misalnya Om Dityasya Paranjyoti Rakto Tejo Namostute, dan seterusnya. Ada mantra, ada gita. Jadi ketika kita melihat pendeta, ya, pandita yang memuja, itu ada gita yang dinyanyikan. Beliau tidak hanya sekedar membuat mantra atau mengucapkan mantra, tetapi juga dengan melakukannya. Ada candi sastra yang dibangun sehingga kelihatan indah. Nah, kalau tapini atau tukang Banten itu membuat candi saji, maka pandita itulah yang membuat candi sastra melalui mantra dan gitanya tadi. Nah, kemudian yang keenam ada anasewa. Anasewa itu apa? Anna itu makanan, sewa itu pelayanan. Jadi dalam yatnya itu ada pelayanan yang berupa makanan. Nah, jelas ketika kita mengundang banyak orang, ya mungkin ya ora ketang banyu putih paling enggak disuguhno. Ada yang kita suguhkan, ya. Sama ketika kita ada tamu, Bapak Ibu, mungkin kita menyuguhkan apa? Misalnya kita bertamu kepada teman kita biasanya dikasih kopi, teh, mungkin kue jaje, ya. Kemudian apa dan sebagainya. Nah, giliran mereka bertamu ke rumah kita, ya kita mungkinlah sebagai orang yang baik harus memberikan juga pelayanan makanan, ya. Ini ya memang tidak wajib anasewa ini, ya. Tamu yang datang ke rumah kita memang tidak wajib diberikan makanan, ya. Ini mungkin dia juga tidak akan ngomong apa-apa, ya. Jadi orang yang bertamu kepada kita ke rumah kita, misalnya tidak kita berikan apa-apa, barangkali ya dia tidak akan ngomong apa-apa, paling pulang cuma menggerutu, wah kok medit teram sih. Itu. Ini adalah anasewa. Jadi memang tidak wajib, tetapi setidaknya kalau kita punya, maka ada baiknya kita memberikan pelayanan berupa makanan. Tentu juga harus diperhatikan situasi dan kondisinya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu memaksakan. Duwene gedang goreng ya disuguhno gedang goreng. Duwene banyu putih ya disuguhno banyu putih. Tidak usah terlalu memaksakan diri. Oke, yang terakhir adalah nasmita. Asmita. Asmita itu artinya pamer. Asmita artinya tidak pamer. Jadi kalau yatnya itu hanya dilakukan dengan pamer, itu tidak akan ada pahalanya. Jadi kalau misalnya orang mau nyumbang, misalnya kayak seperti pejabat itu, ya, nyumbangnya 1 juta, kemudian dia ngundang stasiun TV, semua stasiun TV diundang untuk meliput, ya.
Indosiar, RCTV, TV One, Kompas TV, Trans 7, mungkin juga dari luar negeri diundang semua. Ya. Ini ya bantuannya cuma 1 juta, tetapi bayar apa mungkin nyangoni lah istilahnya, nyangoni yang diundang ya, yang diundang untuk meliput itu bisa sampai puluhan juta. Nah ini yang kurang bagus ya. Sebaiknya kalau kita beriatnya itu tidak perlu pamer. Berapapun yang kita sumbangkan lebih baik ya kita ikhlas. Ada yang kadangkala menulis no name, hamba Tuhan ya, hamba Tuhan menyumbang 100 juta. Nah, ini adalah salah satu bentuk keikhlasan. Tapi di zaman kali ini mungkin jarang ya orang-orang seperti itu ya, orang-orang yang tidak ingin pamer itu ya, karena sekarang orang maunya ingin tampak, ingin ditampakkan ya, karena kalau dia ingin tidak tampak maka dia akan dianggap penampakan. Nah ini Bapak Ibu, anak-anak semuanya ya. Jadi pembagian yatnya menurut kualitasnya. Sekarang bentuk-bentuk yatnya kalau di dikelompokkan ya, dalam ajaran agama Hindu yatnya itu dikelompokkan jadi 5 ya, yang disebut sebagai panca yatnya. Panca itu 5, yatnya itu pengorbanan. Ada 5 jenis pengorbanan. Yang pertama ini adalah manusia yatnya. Kenapa manusia yatnya ini saya taruh di tengah? Karena senternya itu semuanya ada di manusia yatnya. Ya, ini manusia yatnya. Jadi ini adalah kurban suci kepada manusia. Kita melaksanakan yatnya apapun pasti tidak akan bisa lepas dari manusia yatnya. Jadi kita memberikan makan kepada sesama manusia, kita memberikan sesuatu ya, orang yang datang dan sebagainya, itu kan manusia yatnya. Nah dalam konsep Hindu, manusia yatnya itu secara ritual juga ada beberapa contoh ya, misalnya upacara yang dilakukan oleh umat Hindu ya, mulai dari sebelum lahir, prenatal sampai meninggal ya, itu ada ritual-ritual atau upacara-upacara yang dilaksanakan. Ya, kita percaya bahwa semua upacara itu bertujuan untuk memohon keselamatan, kesejahteraan kepada ide Sang Hyang Widewasa. Nah, jadi contoh misalnya sebelum lahir itu ada piton-piton ya, 3 bulan ya, 3 bulanan, 7 bulanan ya, sampai lahir. Kemudian ada brokoan kalau di Jawa ya, mungkin ada kepus-puser, kemudian sampai dia dewasa ya, menek kelih, itu ada Raja Sewala atau Raja Singa. Kemudian sampai dewasa ada Wiwaha Homa Samskara dan seterusnya. Itu dari mulai kita sebelum lahir sampai lahir itu, sampai nanti kita dewasa, kita ada yang namanya manusia yatnya. Kemudian ada dewa yatnya. Dewa yatnya itu apa? Kurban suci kepada para dewa ya. Jadi kalau kita melihat misalnya ada upacara-upacara seperti udalan, kemudian ada purnama, tilem ya, dan galungan, kuningan, itu adalah salah satu bentuk pelaksanaan upacara dewayatnya. Jadi dewayatnya yang kita lakukan sebagai bentuk pengorbanan kita kepada Tuhan, sebagai bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Ya, kemudian yang ketiga adalah butayatnya. Butayatnya artinya kurban suci untuk buta alam semesta. Ya, seringkali dimaknai butayatnya itu kurban suci kepada para makhluk astral ya, yang ada di sekitar kita ya. Tapi yang konsep yang nyata itu sesungguhnya butayatnya adalah berkorban untuk alam. Jadi membersihkan lingkungan, membuat lingkungan menjadi asri, itu adalah salah satu bentuk pengorbanan kepada alam ya. Dalam bentuk ritual mungkin bisa diwujudkan dalam upacara mecaru misalnya, tawur agung, itu adalah salah satu bentuk pelaksanaan butayatnya ya. Ini nah,
Tawur agung itu esensinya membersihkan alam. Jadi membersihkan alam jagat agung ya dan jagat alit ya ini. Nah, kalau seandainya kita melaksanakan tawur agung kemudian kita mengotori alam, ya sesungguhnya itu juga kurang bagus ya. Harusnya ketika kita melaksanakan tawur agung ya, tawur kesanga, upacara mencaru, ya harusnya kita setelah upacara mencaru harus diikuti dengan apa? Pembersihan alam secara sekala. Ini yang harus dilakukan. Nah, kemudian yang keempat adalah resiyatnya. Resiyatnya adalah kurban suci untuk para resi dan para guru. Ya, ini. Jadi, kalau di dalam ajaran agama Hindu kita ada upacara yang disebut sebagai resiyatnya ya, seperti upacara madiksa, mawinten, ya. Ini kalau apa namanya di Tengger atau di Jawa itu ada mulunen ya. Jadi untuk mendapatkan atau untuk ini ya mengesahkan dukun yang baru di Tengger ya, dukun pandita yang baru di Tengger itu ada mulunen. Itu juga bentuk resiyatnya. Nah, pada saat resiyatnya ini ada yang harus diaturkan kepada para resi ya, nabi atau mungkin juga resi yang baru saja didiksa itu biasanya dimintai anugerahnya dan kemudian umat memberikan daksinanya. Nah, ini jadi sebagai bentuk penghormatan kepada para resi, salah satunya yang paling nyata adalah kita harus menghargai ya, menghormati dan taat kepada para guru ini, kepada para resi. Ya, kemudian yang kelima adalah pitrayatnya. Pitrayatnya itu apa? Kurban suci untuk leluhur ya, orang tua ya. Kalau umat Hindu itu kalau orang tuanya meninggal pasti ya diupacarai ya. Ada yang diaben ya, diperabukan ya, perabukan ya. Kemudian ada yang mungkin pendem ya, atau diupacarai mulai dari 1 hari geblak, 3 hari, 7 hari ya, pitung dino, 40 dino, 40 hari, 100 ya, 100 hari ya, mendak pisan, mendak pindo sampai nyewu ya, sampai pengeling-eling. Itu tujuannya apa? Untuk mendoakan para leluhur ya yang sudah meninggal. Nah, ini. Nah, kalau kita misalnya ngaben bisa dalam bentuk misalnya asti wedana ya, ngaben yang dibakar tulangnya, atau sawa wedanya yang dibakar langsung sawanya atau layonnya, atau bisa juga atma wedana yaitu dengan cara setelah meninggal ya, itu biasanya dilaksanakan entas-entas kalau di Jawa ya. Jadi kita doakan secara niskalo ya, ini secara niskalo energi yang dari badan astralnya itu dipanggil ya, kemudian nanti ya badan astral yang dalam bentuk puspa sarira tadi itu yang diaben atau yang dibakar. Itu kalau atma wedana. Nah, di Jawa sebagian besar sudah mengenal yang namanya atma wedana ya, atau bisa disebut sebagai entas-entas ini. Nah, ini anak-anak bentuk dari pancayatnya ya. Jadi bentuk dari pancayatnya ini yang harus dilakukan oleh umat Hindu ya. Tetapi yang paling penting ya, inti dari semua pancayatnya tadi adalah yatnya yang harus nyata. Jadi bukan hanya yatnya niskala tetapi juga yatnya sekala. Itu yang paling penting. Kalau misalnya butayatnya kita melaksanakan ritual butayatnya, maka skalanya ya harus kita berbuat untuk para buta ya, alam semesta ini. Ya, kalau untuk resi, untuk pitra, untuk dewa, untuk manusia sama juga. Jadi yang paling penting adalah yang nyata, bentuk nyatanya seperti apa. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi jangan hanya ritualnya tetapi juga melupakan hal-hal yang nyata seperti tadi. Oke, itu tadi pembagian dan bentuk-bentuk yatnya. Ya, ini. Nah,
Anak-anak, karena materi kita pada kesempatan ini adalah yatnya dalam Ramayana, maka sebelum kita membahas tentang nilai-nilai yatnya dalam Ramayana, bisa kita kisahkan ya. Jadi ringkasan cerita dalam Ramayana. Jadi kalau Ramayana itu kitab Ramayana yang merupakan bagian dari Itihasa itu dibagi menjadi 7 kanda atau Sapta kanda. Ya, jadi Balakanda yang pertama itu mengisahkan tentang awal kisah Ramayana, ya, di mana di sana Raja Bharata, ya, Dasarata, ya, Raja Dasarata yang tadinya ingin memiliki anak atau susah memiliki anak, akhirnya melaksanakan yatnya untuk memohon putra, ya, hingga akhirnya para dewa menyetujuinya dan dia dikaruniai 4 putra, ya, dari 3 istrinya. Nih, yang kedua adalah Ayodhya Kanda, ya, Ayodhya Kanda. Jadi kehidupan di Ayodhya, ya, masa kecil Sri Rama, ya, mulai dia dibesarkan oleh orang tua, ayah dan ibunya, ya, sampai dia beranjak dewasa, ya, dia sebelum dia kembali ke sebelum dia beranjak menjadi dewasa, oleh orang tuanya dia dititipkan atau diberikan pendidikan, ya, di pasraman atau asram dari Maharsi Wasista, ya, jadi Maharsi Wasista. Jadi di sanalah Rama dan adik-adiknya, ya, Bharata, Satrugna dan Laksmana itu digembleng, ya, oleh sang guru. Ya, di sana diajari berbagai macam ilmu pengetahuan termasuk juga ilmu perang. Nah, kemudian Aranyaka Kanda ini mengisahkan tentang kehidupan Rama di hutan, ya. Jadi setelah permintaan dari Kaikeyi, ya, Dewi Kekayi, oleh Dewi Kekayi, ya, ini atas hasutan dari Dewi Kekayi, akhirnya Rama, ya, harus menjalani kehidupan di hutan, ya. Ini adalah salah satu bentuk janji dari Raja Dasarata kepada Dewi Kekayi, ya. Mungkin Dasarata waktu itu tidak tahu bahwa salah satu janjinya itu adalah harus membuat anaknya dibuang ke hutan. Nah, ini dikisahkan dalam Aranyaka Kanda. Kemudian Kiskenda Kanda. Jadi inti pokok dalam Kiskenda Kanda ini adalah pertemuan antara Rama dan Sugriwa. Jadi Rama dan Sugriwa. Di sana semacam ada kontrak politik antara Rama dan Sugriwa. Jadi Rama membantu membunuh Subali, akhirnya Sugriwa membantu Rama untuk mencari Sita atau mendapatkan Sita dari Alengka, ya, setelah diculik oleh Raja Rawana atau Dasamuka. Nah, ini kemudian ada Sundara Kanda. Sundara Kanda ini adalah perjalanan ke Alengka, ya. Jadi mulai dari Anoman yang diutus oleh Sri Rama untuk memberikan cincinnya kepada Dewi Sita, ya. Ini kalau di Jawa itu dikisahkan dengan Anoman Nobong itu, ya. Ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Ratu Buta Rahwana arane gawe geger nyolong Sita Anoman cancut tumandang Ngalengka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja bong dan seterusnya. Ceritane wayang Ramayana, ya. Di situ, ya, kisah tentang Anoman yang datang ke Alengka hingga dia bisa membakar hampir seluruh Alengka, ya, dan kemudian bertemu dengan Dewi Sita, ya. Kemudian itu adalah satu pesan kepada
Rahwana agar dia mau menyerahkan Sita, tapi ternyata tidak. Sampai akhirnya diputuskanlah untuk Sri Rama bersama bala tentara keranya, ya, ini road to Alengka, membuat perjalanan ke Alengka dengan membelah, ya, samudra dan membuat jembatan yang namanya Setu Banda. Jadi membuat jembatan di atas laut, ya. Ini bukti jembatan ini menurut para ahli masih ada. Nah, kemudian Yudha Kanda ini adalah peperangan antara Sri Rama melawan Rawana beserta bala tentaranya. Jadi di sini kisah tentang perang yang maha hebat. Kemudian yang terakhir adalah Uttarakanda. Uttarakanda ini mengisahkan tentang perjalanan kisah setelah perang Rama, ya, melawan Rahwana. Rahwana bisa dibunuh oleh Sri Rama dan kembali ke Ayodhya akhirnya, ya, Sri Rama menjadi raja Ayodhya hingga akhirnya karena desas-desus dari rakyatnya, akhirnya Sita dibuang ke hutan dan melahirkan 2 putra kembar, yaitu Kusa dan Lawa. Nah, kira-kira itu kisah dalam Ramayana. Jadi di sini ada banyak cerita tentang yatnya, pengorbanan yang dilakukan, ya, baik itu kurban kepada para dewa, kepada para buta, kemudian para resi, ya, misalnya seperti kehidupan di Aranyaka itu, Sri Rama banyak membantu para resi yang melaksanakan yatnya, ya, dan kemudian dia juga mendapatkan banyak restu dari para resi, ya. Ini, nah, kemudian dari semua kanda, Sapta Kanda ini ada kisah-kisah tentang perjalanan Rama yang mana di sana juga ada banyak yatnya yang telah dilakukan oleh Sri Rama. Oke. Nah, anak-anak, setelah kita tahu ringkasan dari cerita Sri Rama, maka apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ya, ini. Jadi setidaknya ada 4, ya, setidaknya ini. Mungkin masih banyak lagi yang lain kalau kita gali kembali secara mendalam. Jadi nilai-nilai yatnya yang ada di dalam Ramayana itu bisa dikelompokkan atau katakanlah bisa dibuat dalam 4 pokok ini, ya. Pokok 4 hal. Yang pertama adalah kriya. Nilai kriya itu artinya apa? Banyak tindakan, ya, tindakan. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Sri Rama selama mulai dari kecil sampai dia dibuang ke hutan, ya, melawan Rawana, ya. Jadi menghancurkan kekejaman Rawana dan sampai dia kembali ke Ayodhya. Jadi ada nilai-nilai tindakan yang baik di sana yang dilakukan oleh Sri Rama. Dan pengorbanan itu salah satunya adalah harus dengan kriya yang baik. Ya. Kemudian Sreya, ya. Sreya ini adalah kasih sayang, Sreya Prema, ya. Jadi ada nilai cinta kasih yang ada di sana. Nah, dalam kisah Ramayana ini banyak nilai-nilai tentang cinta kasih yang diajarkan oleh Sri Rama. Salah satunya adalah ketika Sri Rama menerima persembahan yang diberikan oleh Sabari, seorang sudra yang saat itu dia mengumpulkan semua buah-buahan untuk Sri Rama. Nah, sebelum buah-buahan itu diberikan kepada Sri Rama, buah itu dimakan dulu, ya, dicicipi dulu. Ya, kemudian setelah dicicipi, yang manis-manis baru diberikan kepada Sri Rama. Dikelumpukke terus diaturke marang Sri Rama. Ya, Laksmana yang melihat itu, dia tidak mau. Dia melarang kakaknya untuk memakan buah dari seorang sudra. Tapi seorang Rama tidak melihat itu dari sudra, tetapi itu dari ketulusannya. Karena dia sesungguhnya adalah titisan Wisnu, maka buah-buah yang diberikan oleh Sabari itu
juga dimakan oleh Sri Rama. Dan setelah mengaturkan buah-buah itu, maka Sabari pun sudah legowo hingga akhirnya dia dihantarkan oleh Sri Rama mencapai pembebasannya. Kemudian ada nilai budi, ya budi itu adalah akal ya. Jadi yatnya itu harus dilakukan dengan akal ya. Jadi harus dilakukan dengan budi. Tidak boleh yatnya itu membabi buta ya. Jadi membabi buta. Kalau misalnya kita di pura atau mungkin di suatu tempat ya, kita tahu bahwa ya umat di sana sedang mengalami penderitaan, kemiskinan, kekurangan dan sebagainya. Kita sebagai pengurus, panitia, PHDI jangan lantas memaksakan kehendak harus melaksanakan upacara. Ini kalau tidak dilaksanakan nanti ada pagebluk. Nanti kalau tidak dilaksanakan ada sesuatu mara bahaya, menakut-nakuti. Ya, ini yang tidak boleh. Jadi harus ada budi. Makanya jika yatnya itu tidak dilandasi dengan budi yang baik, maka itu adalah yatnya yang rajasika. Kemudian yat yang keempat adalah nilai bakti. Jadi betul bahwa semua yatnya itu harus dilandasi dengan bakti. Yaitu apa? Pengabdian, pengorbanan yang tulus kepada Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya. Jadi semua yatnya itu harus didasari pada bakti. Oke anak-anak, jadi kira-kira itu ya nilai-nilai yang terkandung di dalam Ramayana. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita petik dari nilai-nilai yatnya dalam Ramayana ya, nanti silahkan dicari sendiri. Oke, saya kira itu tadi materi tentang nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Sekarang kita coba untuk masuk ke evaluasi ya. Kita akan memilih soal ya. Oke ya. Ini kalian bisa memilih sendiri ya, nanti bisa menjawab sendiri ya. Ini kalau sudah menjawab silahkan bisa ditulis di kolom komentar yang ada di bawah nanti ya. Soal yang ke-1. Orang tuamu akan melaksanakan upacara piodalan. Di saat yang sama Anda akan melaksanakan ujian sekolah ya, bukan sekolah ujian. Ketika diminta membantu menyiapkan piodalan, apa yang akan Anda lakukan? Jelaskan, coba. Ya, itu tadi soal yang ke-1. Soal yang kedua. Yatnya adalah kurban suci atau persembahan yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Berdoa adalah salah satu contoh persembahan. Ketika Anda berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan, apakah itu merupakan keikhlasan? Berikan argumentasi Anda. Soal yang ketiga. Anda sering melihat ada orang yang mempunyai atau membantu orang lain yang kesusahan atau yang membutuhkan. Tetapi di saat yang sama dia selalu diposting ke medsos ya. Apakah ini bagian dari pamer atau asmita? Jelaskan argumentasi Anda. Soal yang keempat. Salah satu unsur yatnya adalah mantra. Pengucapan mantra kadang ada yang dalam hati, manasika, ada yang berbisik, upamsu, dan suara keras atau waikari. Menurut Anda, pengucapan mantra yang seperti apa yang paling baik? Jelaskan pendapat Anda. Ya. Kembali ke soal. Ini sebenarnya soal evaluasi untuk yang pembagian dan pengertian dari bagian-bagian dari yatnya ya. Untuk yang nilai yatnya dalam Ramayana nanti akan kita berikan ya mungkin pada kesempatan yang akan datang. Oke anak-anak, kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan, yang dapat Pak Mis sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Silahkan isi komentarnya ya. Kalau suka silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike. Jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita akhiri dengan mengaturkan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.